Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Karo Umah dengan NPM 10221668, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen dari Karawaci. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko. Manajemen berasal dari kata to manage yang memiliki arti mengelola, sedangkan risiko memiliki arti merugikan. Jadi, manajemen risiko adalah proses pengelolaan suatu risiko yang dilakukan agar tidak menyebabkan kerugian. Bank disebut sebagai the most regulated institution in the world, yaitu institusi yang paling diatur di dunia. Hal ini terjadi karena bank mengelola uang rakyat, yakni dana surplus yang ditabung oleh masyarakat luas. Bank memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, menghimpun dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana surplus dalam bentuk produk, seperti yang pertama, tabungan, Monas, Simpedah pada produk Bank DKI, yang kedua giro, yang ketiga deposito, yang keempat rekening koran. Dana yang menghimpun dari masyarakat disebut dana pihak ketiga. Berikut ini beberapa sumber dana bank, yaitu yang pertama, dana pihak pertama itu dari saham, dana pihak kedua itu dari pinjaman, dana pihak ketiga itu dari masyarakat. Yang kedua, penyalur dana. Berdasarkan surat edaran SE Bank Indonesia, 95% dana yang dihimpun harus disalurkan dalam bentuk pinjaman. Pihak kedua, pinjaman terdiri menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, retail, eceran, yang kedua, komersil atau UMKM, yang ketiga, korporasi atau perusahaan besar. Terus yang ketiga, sebagai alat transaksi. Bank menyediakan berbagai layanan transaksi seperti transfer, pembayaran, dan pembelian. Bank memiliki 8 jenis risiko utama yang harus dikelola dengan baik, yaitu yang pertama, risiko kredit. Risiko ini timbul dari penyaluran dana pinjaman kepada masyarakat yang tidak mampu membayar kembali pinjamannya. Salah satu contoh risiko kredit adalah kredit macet. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang terjadi karena perubahan eksternal perusahaan. Risiko pasar sering disebut juga sebagai risiko yang menyeluruh karena sifat umumnya adalah bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Penyebab risiko pasar ada 4, yaitu yang pertama, suku bunga. Contohnya adalah ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan dari 5,75 menjadi 8%, maka bank umum yang meminjam dana dari BI harus membayar bunga lebih tinggi. Akibatnya, bank umum juga menaikkan bunga pinjaman ke nasabah. Misalnya, untuk kredit tanpa angsuran dari 12% menjadi 14,25%. Hal ini membuat nasabah enggan mengambil pinjaman dan dapat menyebabkan pendapatan bank menurun. Namun, bank tetap harus membayar biaya operasional seperti gaji karyawan, biaya listrik, dan lain-lain, sehingga akan mengalami kerugian. Nasabah Bank Indonesia atau BI itu adalah bank-bank umum dan bank campuran. Yang kedua, nilai tukar, kurs. Perubahan nilai tukar dapat memengaruhi risiko pasar. Misalnya, nilai tukar dolar terhadap rupiah naik. Contohnya, sebuah Bank Indonesia memiliki kewajiban membayar pinjaman luar negeri sebesar $1.000, membayar pinjaman sebesar 15 juta. Namun ketika jatuh tempo pembayaran, nilai tukar dolar naik menjadi $1, sama dengan 16.500. Sehingga kewajiban bank untuk membayar pinjaman pun naik menjadi 16.500. Sehingga bank akan mengalami kerugian selisih kurs sebesar 1.500. Yang ketiga, kebijakan pemerintah.
Kebijakan pemerintah juga turut memengaruhi risiko pasar. Contohnya, pemerintah memberlakukan pajak tambahan terhadap transaksi keuangan digital, termasuk dompet digital dan pembayaran melalui mobil banking. Hal tersebut dapat membuat nasabah menjadi enggan menggunakan layanan digital bank. Hal ini dapat mengurangi pendapatan bank dan bank akan mengalami kerugian. Yang keempat, stabilitas politik. Misalnya, dalam suatu negara terjadi gesekan politik yang tajam, maka otomatis langsung menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan kepanikan pasar keuangan, sehingga nasabah bank akan melakukan penarikan dana besar-besaran. Sementara ini, nilai tukar rupiah juga melemah. Yang ketiga, resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko yang terjadi akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Contohnya, bank membiayai kredit jangka panjang menggunakan dana simpanan nasabah jangka pendek. Saat ini nasabah menarik simpanan. Bank tidak memiliki cukup likuiditas karena adanya terikat di kredit jangka panjang. Yang keempat, resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko yang timbul dari permasalahan internal atau dalam perusahaan, seperti kesalahan manusia atau kegagalan sistem. Contohnya, Bank DKI. Bank DKI mengalami resiko operasional terkait dengan sistem teknologi informasi dan keamanan data. Gangguan sistem yang berulang, seperti ketidakmampuan nasabah untuk melakukan transaksi online, termasuk transfer antar bank dan pembayaran menggunakan QRIS. Yang kelima, risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Contohnya, nasabah kehilangan uang dan bank bisa dituntut. Yang keenam, risiko strategis. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Contohnya, bank membuka banyak cabang baru di wilayah yang tidak potensial, namun hasilnya tidak sesuai ekspektasi dan membebani keuangan. Yang ketujuh, risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Contohnya, bank tidak melaporkan transaksi mencurigakan sesuai ketentuan anti pencucian uang, sehingga dikenai sanksi oleh regulator. Yang kedelapan, resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Contohnya, salah satu karyawan bank melakukan penipuan terhadap nasabah dan kasusnya viral di media sosial. Akibatnya, masyarakat menjadi takut menabung di bank tersebut dan terjadi penarikan dana besar-besaran. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.